Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 25 Februari 2022. Tentu kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Baik itu di rumah, di kantor, atau di jalan, di pasar, di mana-mana. Tentu masing-masing kita sudah melakukan aktivitas kita. Dan kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan pelihara kita. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kelanjutan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan Tuhan sudah mengantarkan kita kembali memasuki tempat kediaman kita masing-masing. Setelah sejak pagi masing-masing kita telah bergegas meninggalkan tempat kediaman kita dan mengalami berbagai aktivitas kita. Kita bersyukur kita sudah berjumpa kembali di rumah. Dan karena itu mari bersama seisi rumah kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya sebelum kita beristirahat malam ini. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami terus membutuhkan Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa dapat mengalami segala perkara kehidupan di dalam hidup kami. Karena itu malam ini kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang sungguh telah memberkati kami. Di tempat di mana kami bekerja. Dan sekarang sudah mengantarkan kami memasuki tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita kembali untuk membaca Mazmur pasal 29. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan ayatnya yang keempat bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sedang mengalami berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa berbagai peristiwa dan berbagai kejadian yang terjadi itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, bahkan memiliki kekuatan yang merusak dan meninggalkan puing-puing, meninggalkan korban, meninggalkan kerugian dan lain sebagainya bagi kehidupan kita umat manusia. Kita beberapa hari yang lalu
mengalami hujan lebat yang begitu luar biasa yang melanda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah kehidupan kita. Dan dari berbagai informasi yang kita peroleh dari media, bahwa melalui kejadian itu ada sesama kita yang tersambar petir, ada juga yang terbawa banjir, dan ada yang dapat ditemukan masih dalam keadaan selamat, tetapi ada yang belum ditemukan sampai dengan hari ini. Dan berbagai-bagai kerusakan lainnya yang dapat dialami akibat hujan yang lebat, bahkan air yang meluap di berbagai wilayah tempat kediaman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang masih akan terjadi di wilayah tempat kediaman kita di hari-hari yang akan datang. Kita sadar bahwa kita terbatas dalam banyak hal, baik secara fisik maupun dalam pikiran, akal, dan logika kita, untuk bisa dapat melihat apa gerangan yang bakal terjadi untuk hari-hari hidup kita selanjutnya. Dan apa yang bisa dapat kita andalkan sebagai kekuatan bagi kita manakala di dalam hidup ini terjadi berbagai peristiwa yang melampaui kekuatan kita, yang melampaui akal dan logika kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-29, orang-orang Israel pernah berada di dalam satu masa di mana mereka dipengaruhi oleh pengaruh kepercayaan di negeri Kanaan pada waktu itu, yang mengingatkan kepada mereka bahwa di negeri itu mereka ada di dalam penyembahan kepada dewa Baal yang dipandang sebagai yang bertanggung jawab baik atas air, badai, dan guntur di wilayah itu. Karenanya dia menjadi sandaran hidup bagi kehidupan orang-orang Kanaan pada waktu itu. Berhadapan dengan pandangan yang ada yang mempengaruhi kehidupan iman dari orang Israel pada waktu itu, Mazmur 29 ini dihadirkan untuk memberi pengajaran, pengetahuan bagi kehidupan umat Israel, bahwa tidak ada satupun kekuatan yang ada di semesta ini yang punya hak dan kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di semesta ini selain dari Allah yang disembah oleh orang Israel. Karena itu Mazmur 29 ini mau mengajarkan kepada umat Israel pada waktu itu
bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada di atas bumi. Sehingga Tuhan jugalah yang berkuasa atas semua yang terjadi di atas semesta ini. Di alam ini tidak ada kuasa yang lain yang bertanggung jawab atas seluruh peristiwa itu, apalagi mengendalikannya. Karena itu, kalau kita baca di dalam Mazmur 29 tadi, kurang lebih ada 7 kali pemazmur menyebutkan suara Tuhan itu begitu kuat. Pemazmur hendak mengingatkan bahwa suara Tuhan itu tidak bisa tertandingkan oleh satu kekuatan apapun yang ada di atas dunia ini. Suara Tuhan itu digambarkan sebagai suara yang sangat kuat. Dan kekuatannya digambarkan sebagai yang melebihi kekuatan pohon aras Libanon pada waktu itu. Bahkan juga digambarkan sebagai satu kekuatan yang membuat gunung-gunung Libanon, tempat penyembahan dewa-dewa itu, melompat-lompat. Bahkan padang gurun pun gemetar menghadapi suara Tuhan dimaksud. Gunung Libanon adalah wilayah-wilayah yang pada waktu itu tidak bisa dapat diatasi dalam kekuatan manusia, karena dipandang sebagai tempat untuk penyembahan pada Baal pada waktu itu. Tetapi melalui bacaan ini digambarkan bahwa wilayah-wilayah yang oleh kekuatan manusia tidak bisa dapat dihadapi itu justru berhadapan dengan suara Tuhan gemetar dan tidak berdaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemazmur hendak mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa tidak ada satupun kekuatan di semesta ini yang bisa menandingi kekuatan Allah, dan yang olehnya manusia dapat mengalihkan perhatian dan beralih kepadanya dan mencoba untuk bersandar kepada kekuatan di luar dari kekuatan Allah yang sedang disembah oleh umat percaya. Justru usaha-usaha yang demikian untuk menyandarkan diri pada kekuatan-kekuatan lain di luar dari Allah yang disembah oleh umat percaya adalah sebuah tindakan yang sia-sia, bahkan yang dapat menyengsarakan kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya pemazmur pada bagian ini mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa air gunung padang gurun sebagai hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia pada dirinya dan kekuatannya, itu ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Justru semuanya ada dalam kendali dari Allah yang dipercaya oleh umat Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengajak segenap penghuni bumi agar sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dan jangan pernah bersandar pada kekuatan lain selain Tuhan
yang adalah pemilik dan penguasa satu-satunya atas semesta ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya pemazmur mengajak segenap penghuni bumi ini untuk menyatakan hormatnya kepada Tuhan, menyatakan sembahnya kepada Tuhan, dan harus dilanjutkan dengan tindakan hidup kudus di hadirat Tuhan. Sikap inilah yang bisa dapat diambil dan dijalani oleh segenap penghuni bumi, teristimewa manusia, di saat dia berhadapan dengan Allah yang memiliki kedaulatan atas semesta ini. Manusia tidak bisa berbuat lain, apalagi hendak mengandalkan kekuatan dan hal tertentu di atas dunia ini untuk bersandar kepadanya serta memperoleh perlindungan daripadanya. Gunung tempat penyembahan berhala itu di saat berhadapan dengan suara Tuhan melompat-lompat, tidak tenang. Bahkan padang gurun gemetar menghadapi suara Tuhan. Dan jika demikian, adakah satu kekuatan di bumi atau satu tempat tertentu di bumi yang menjadi tempat yang aman untuk manusia dapat berlindung sekaligus mengalami keamanan dan kenyamanan dalam hidup ini? Ternyata tidak ada satupun tempat dan wilayah yang menjadi aman di luar dari pertolongan Tuhan. Seluruh wilayah tidak punya kekuatan apa-apa untuk melindungi manusia, apalagi menyelamatkan manusia di atas bumi ini. Hanya ada satu yang dapat melindungi dan menyelamatkan manusia di semesta ini. Dia itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengajak segenap umat Allah untuk bersikap hormat kepada Tuhan, serta melanjutkan tindakan hidup yang kudus di hadirat Allah. Sebab Allah yang kekuatannya begitu dahsyat itu adalah Allah yang kudus. Dan karenanya manusia mesti menyatakan hormat dan sembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan di dalam hidup ini. Ingatlah, kebenaran firman Allah ini menegaskan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah. Sebab bagaimana mungkin hal-hal yang diciptakan itu memiliki kuasa yang lebih besar dan menandingi kekuatan dari penciptanya. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti tunduk, tak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Karena itu Mazmur 29 ini, kalau kita belajar dari ayatnya yang pertama, dengan tegas mengajak seluruh kehidupan umat percaya kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini yang bisa dapat dilakukan, dikerjakan oleh manusia berhadapan dengan Sang Penguasa sorga dan bumi, satu-satunya yakni Tuhan.
Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini memang kita sedang berhadapan dengan berbagai peristiwa. Dengan COVID, virus Omikron, atau juga banjir yang terjadi di mana-mana, atau kekuatan kuasa penyakit yang mengikat begitu banyak orang, atau cobaan dan tantangan lainnya. Pemazmur dalam Mazmur 29 ini memanggil kita, mengajak kita segenap umat percaya supaya benar-benar menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Benar-benar memanggil namanya, memohon pertolongan daripadanya. Sebab jangan-jangan selama ini kita tidak lagi sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab jangan-jangan selama ini kita mengabaikan Tuhan dan hendak meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita merasa cukup dengan apa yang kasat mata yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita supaya kita memalingkan pandangan kita dan kita arahkan hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong kita. Karena dialah yang berdaulat atas segala yang terjadi di atas bumi ini. Sekali lagi, ingatlah, kekuatan kita terbatas. Pikiran dan akal logika kita terbatas. Fisik kita terbatas. Kemampuan material kita terbatas. Hanya satu yang tidak terbatas untuk menolong kita, pencipta kita. Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Dan karena itu sikap yang harus kita hadirkan adalah hormat dan sembah kita kepada Tuhan. Selanjutnya buktikan penyembahan dan hormat kita kepada Tuhan itu dengan sikap hidup dan praktik hidup yang kudus di dalam hidup ini. Ini yang mesti kita kerjakan secara serius, berhadapan dengan segala kenyataan yang sekarang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari kita dapat menghadapi berbagai kenyataan ini. Dan ingat, tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, serta buktikan bahwa kita percaya kepadanya dan kita menyembah Dia yang kudus. Dan karena itu kita dapat memiliki perilaku hidup kita yang kudus di hadirat-Nya dan di hadapan sesama kita umat manusia. Ini mesti kita kerjakan secara serius di dalam kehidupan ini. Jangan lagi ada hati kita yang kotor terhadap Tuhan, hati kita yang kotor terhadap sesama kita. Nyatakan itu dengan sungguh-sungguh. Buktikan bahwa memang kita benar-benar menyembah Allah, pemilik hidup kita. Dan kita mau nyatakan itu dalam sikap hidup kita yang kudus di hadirat-Nya. Dan percayalah, lawatan Tuhan pasti akan terjadi atas hidup kita. Di saat kita sungguh-sungguh menyatakan penyembahan kita, penghormatan kita kepada Tuhan, dalam sikap hidup kita yang kudus kepada Tuhan dan sesama kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekalipun kami sedang menghadapi berbagai peristiwa yang silih berganti menerjang kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Tuhan punya cara kerja tersendiri untuk menolong dan memberkati kami umat manusia. Dan melalui firman-Mu Tuhan meminta kepada kami, supaya kami memiliki sikap hormat yang sungguh kepada Tuhan. Dan mewujudkan itu dalam kehidupan kami yang kudus di hadirat-Mu. Siapakah kami manusia yang bisa mengerjakan ini dengan baik? Kami minta pertolongan-Mu.
Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mengerjakan ini dengan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu dalam segala pergumulan hidup yang tengah dihadapi. Ya Bapa, dengar jeritan doa umat-Mu ya Bapa. Baik mereka yang sakit karena COVID, Omikron, ataupun berbagai jenis penyakit lainnya, sehingga mereka sedang terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun di dalam rumah-rumah kediaman mereka. Ataupun mereka yang mengalami kerugian material akibat dari banjir, akibat dari berbagai situasi yang melanda kehidupan mereka. Ya Bapa, tiliklah kehidupan umat-Mu dan jawablah mereka masing-masing seturut dengan kehendak-Mu yang agung. Biarlah masing-masing umat-Mu mendapatkan lawatan Tuhan dan mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu, baik di lingkup jemaat, klasis dan sinode, dan seluruh gereja-gereja Tuhan. Kiranya Allah berkenan memberkati, sehingga kami sungguh-sungguh berdiri atas nama-Mu untuk menerangi kehidupan umat Allah, untuk benar-benar ada dalam penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan membuktikannya dengan kehidupan dalam kekudusan di hadirat Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan berkati seluruh umat-Mu ya Bapa, supaya sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang memiliki kedaulatan atas hidup kami umat manusia dan semesta ini. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur Bapak Victor Laskodat, Bapak Wali Kota Bapak Jeffrey Rukore, dan semua jajarannya yang Tuhan telah panggil dalam satu kekuatan untuk memimpin bangsa kami, memimpin provinsi kami, dan memimpin kota Kasih, kota Kupang ini. Kami minta kepadamu, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang hebat, sehingga para pemimpin kami akan mampu melakukan banyak hal, menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang tengah melanda kehidupan kami sebagai rakyat di rumah bersama Indonesia, di rumah bersama provinsi kami, dan di rumah bersama kota Kasih, di mana kami menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan kalau Bapa berkenan, bebaskan kami dari segala badai kehidupan yang terus menghantam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah sedang berkarya di dalam kekuatan dan cara kerja Allah untuk menolong dan menyelamatkan kami sekalian. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah Allah dalam cara kerjanya akan terus bekerja untuk menolong dan memberkati kita sekalian. Dan karena itu tugas kita adalah menyembah kekudusan Allah, hidup kudus, dan hidup saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan pasti memberkati kita. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.